Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah materi lanjutan dari materi yang keempat tadi, yakni bagaimana cara membuat halaman untuk ketiga bagian dalam skripsi, yakni bagian awal menggunakan angka Romawi, bagian isi menggunakan angka Latin 1, 2, 3, dan lain sebagainya, lalu bagian akhir dengan tanpa halaman. Pertama kita buka dulu Microsoft Office secara yang kosong. Nah, dari sini saya akan demonstrasikan bagaimana cara membuat halaman dengan tidak mengubah dokumen. Jadi salah jika ternyata rekan-rekan membuat dokumen bab 1, bab 2, bab 3 itu dipisah. Nah, seperti ini misalkan ini contoh yang salah karena mereka membuat dokumennya itu berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya jadi bab 1 dokumen sendiri, bab 2 dokumen sendiri, bab 3 dokumen sendiri. Itu tidak akan jadi otomatis. Semua fungsi dalam Microsoft Office tidak akan berjalan jika dokumennya dipisah-pisah seperti itu. Oleh karenanya, kali ini saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, misalkan saya akan membuat di sini adalah halaman sampul atau halaman atau cover. Nah, di sini seperti kita biasa buat cover isinya apa tidak akan saya bahas. Saya hanya akan membahas bagaimana cara membuat halamannya. Lanjut yang kedua kita sisipkan di sini ada sisipkan nomor halaman. Karena dia merupakan bagian awal, maka nomor halamannya ada di bawah bagian tengah. Nah, di sini bagian tengah bawah. Di sini ada angka 1. Nah, dalam bagian awal itu bukan angka 1, melainkan angka Romawi. Kita langsung ubah saja menjadi angka Romawi dengan klik format, lalu kita ganti dengan Romawi kecil. Kita klik OK, maka di sini akan berubah menjadi angka 1. Nah, tapi dalam halaman sampul itu juga tidak boleh ada halaman, sehingga 1 ini harus hilang. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Tinggal kita klik header and footer, lalu kita klik halaman 1 berbeda. Nah, maka halaman 1 akan hilang. Nah, coba kita lihat di halaman kedua. Kita lihat di halaman kedua. Halaman kedua adalah lembar persetujuan misalkan, seperti yang ada di sistematika. Nah, di sini ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan ada di halaman 2. Jadi halaman satunya kosong atau halaman satunya tidak ada, tapi dia tetap bertugas sebagai halaman 1. Nah, ini halaman 2 lembar persetujuan. Kita lanjut misalkan di halaman yang ketiga. Nah, halaman ketiga adalah lembar pengesahan misalkan. Nah, seperti ini lembar pengesahan. Anggaplah kita sudah masuk ke bagian terakhir yakni daftar isi. Nah, daftar isi di sini sudah ada bagian keempat. Nah, di sini setelah daftar isi menurut sistematika penulisan karya ilmiah, setelah daftar isi itu ada bagian isi yakni bab. Nah, sebelum kita masuk ke bagian bab, kita letakkan kursor di paling bawah seperti ini, lalu kita klik tata letak atau layout, lalu kita klik pemisah atau break. Nah, kita klik pemisah atau break, lalu kita klik halaman berikutnya. Kita klik saja, maka halaman yang ini sudah berpisah dengan halaman yang ini. Halaman yang bagian awal akan berpisah bagian akhir. Ditandai dengan ada di sini tulisan bagian 2. Nah, bagian 2 berarti ada perbedaan, berarti ada sekat maya antara bagian atas dengan bagian bawah. Lalu kita tulis di sini bab 1. Nah, tapi bagaimana untuk halamannya yang ada di bagian bawah ini? Halaman bab yang ada di bawah, ingat jika ada judul di sini, maka halamannya ada di bagian bawah tengah. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, sisipkan nomor halaman di bawah halaman. Nah, seperti itu. Nah, tapi kenapa ini masih ada 5? Berarti ini berlanjut dari halaman sebelumnya. Tadinya kan halaman 4, padahal dia sudah di break atau sudah dipisahkan. Ternyata kita harus klik dulu, ini kita boleh blok, lalu kita klik ini, tautkan ke sebelumnya kita nonaktifkan, ini masih aktif, kita nonaktifkan sehingga antara atas dan bawah sudah tidak tertaut atau sudah tidak saling bertautan, tidak saling menempel. Nah, oleh karenanya kita ubah menjadi format angka.
format angka dari 1 sampai seterusnya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini menggunakan halaman 4, lalu di bab 1 sudah menggunakan angka 1. Nah, di sini ada pemisah berarti. Nah, berarti bab 1 dan bagian awal dan bagian isi sudah menggunakan keseragaman atau sudah menggunakan kesesuaian sesuai dengan gaya selingkungnya. Selanjutnya, nah di halaman 2, karena di halaman 2 itu tidak boleh di bawah tengah. Nah, ini kan di halaman 2, karena halaman 2 tidak memiliki judul, maka halaman harus ada di kanan atas. Sementara ini yang terjadi ada di bawah tengah. Bagaimana cara kita mengubahnya? Sebelum kita masuk ke halaman 2, kita lakukan hal yang sama, yakni tata letak, lalu pemisah. Di situ ada halaman berikutnya, lalu kita klik yang ini. Nah, kita tautkannya, kita hapus, lalu kita buat halamannya di atas kanan, seperti ini. Nah, ini di atas kanan kita mulai dengan angka 2. Nah, jadilah seperti ini. Bagian 1 dan bagian 2 atau halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1-nya ini memuat bab, lalu halaman 2-nya karena dia hanya berupa teks, bab 1 tetapi hanya berupa teks, sehingga nomor halaman harus berada di atas kanan. Nah, seperti itu selanjutnya sampai bab 5. Selesai misalkan sampai bab 5, lalu bagaimana jika saya mau masuk ke bagian akhir, yakni daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya kan tidak boleh. Tadi seperti yang tadi sudah saya informasikan pada video sebelumnya, bahwa daftar pustaka itu tidak boleh menggunakan halaman, karena daftar pustaka dan lampiran merupakan bagian akhir. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke bagian tata letak, lalu pemisah, halaman berikutnya. Nah, di sini masih tertaut, maka kita matikan tautannya. Kita hapus, di bawah sudah tidak ada. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian daftar pustaka. Jadi, antara bagian kedua ini atau bagian yang tadi, bab yang ada di kanan atas, dan daftar pustaka di bagian akhir itu tidak saling tertaut atau mereka sudah berpisah seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk membuat daftar pustaka atau dokumen yang berbeda. Jadi dokumennya dari mulai judul, dari mulai halaman sampul sampai daftar pustaka dan lampiran harus ditulis dalam dokumen yang sama atau harus ditulis dalam berkas yang sama. Tidak boleh dipisah-pisah agar semua menu yang ada di Microsoft Office dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.